I think Uriarte. It's gonna be a tight race, but I hope Veda for sure. Well, I think it's going to be nice between Brian and Veda, so we will see. How was free practice for you? Yeah, I'm very happy. Pemirsa, tahan napas dulu. Karena berita kali ini bukan sekadar balapan, tapi drama luar biasa di atas lintasan yang bisa bikin jantung kalian seperti habis diguncang mesin MotoGP. Bayangkan, seorang pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, berhasil membuat geger seisi tribun Mandalika setelah melakukan aksi overtake terhadap murid Akademi Valentino Rossi. Iya, murid The Doctor sendiri, bukan sekali, bukan 2 kali, tapi 3 kali berturut-turut dalam satu race yang panasnya lebih parah dari wajan goreng pisang di warung depan sirkuit. Suara sorak-sorai penonton mendadak berubah jadi gemuruh seperti konser rock dadakan, sementara para komentator sampai kehilangan kata-kata. Ada yang sempat kelepasan teriak, "Astaga, ini bocah bukan main-main," karena nggak nyangka Veda bisa melakukan manuver seberani itu. Netizen pun langsung menyerbu media sosial, bikin hashtag Veda Gila trending nomor 1 di Indonesia. Bahkan, beberapa fans luar negeri ikut nimbrung dengan komentar, "Who is this Indonesian rocket kid?" Suasananya campur aduk, antara kagum, panik, dan bangga luar biasa. Ya gimana enggak? Aksi itu bukan cuma menunjukkan skill, tapi juga mental pembalap sejati yang siap ngasih pelajaran bahkan ke murid legenda dunia. Jadi, kalau kalian belum tahu kenapa seluruh tribun seperti mau roboh, siap-siap, karena cerita lengkapnya bakal bikin kalian ikut teriak, "Veda, kamu gila, tapi keren banget!" Sekarang, biar lebih seru, kita mundur sedikit ke belakang. Balapan di Mandalika kali ini sebenarnya sudah dinanti-nanti, karena isunya salah satu lawan utama Veda adalah pembalap muda Eropa yang merupakan didikan langsung dari VR46 Academy, tempat di mana Valentino Rossi melatih calon-calon bintang masa depan MotoGP. Jadi sejak awal, atmosfer sirkuit sudah tegang kayak tali kopling yang kering. Semua mata tertuju pada 2 nama, sang murid Rossi dan Veda, bocah ajaib asal Indonesia yang musim ini sudah bikin heboh berkat gaya balapnya yang agresif tapi elegan. Veda bukan cuma cepat, tapi juga punya insting overtake yang bikin lawan bingung mau ngelawan atau ngelipir. Beberapa komentator asing bahkan bilang gaya balapnya mirip campuran antara Marc Marquez dan Dani Pedrosa. Kecepatan gila, tapi tetap halus di tikungan. Dan yang lebih lucu, saat briefing prabalapan, si murid Rossi sempat bilang ke media, "Saya akan tunjukkan bagaimana cara murid The Doctor menguasai Mandalika." Yah, ternyata setelah balapan dimulai, justru Veda yang ngasih pelajaran 3 babak berturut-turut di tikungan paling berbahaya. Ini ibarat murid SD ngalahin guru matematika pakai kalkulator mental. Nggak masuk akal, tapi nyata. Reporter di pedok sampai bilang, wajah tim VR46 langsung kayak kena ASI bocor, beku semua. Bayangin aja, satu persatu momen overtake itu direkam dari berbagai angle, disebar ke media sosial, dan viral hanya dalam hitungan menit. Kalau kalian buka TikTok sekarang, pasti nemu cuplikan Veda versus Rossi skit dengan backsound dramatis dan caption, "Anak bangsa, bukan kaleng-kaleng." Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling panas, tikungan maut Mandalika. Disinilah semua kejadian luar biasa itu berlangsung. Tikungan ke-10, kecepatan hampir 200 km per jam, dan di depan ada si murid Rossi dengan gaya percaya diri ala Eropa. Tapi Veda, anak ini santai kayak lagi main PS. Ia nempel ketat di belakang dan dalam sepersekian detik, wush, overtake pertama. Penonton langsung berdiri, sebagian sampai tumpah popcornnya. Tapi belum sempat napas, 2 tikungan kemudian Veda melakukannya lagi. Dan anehnya, di tikungan berikutnya, Veda kembali menyalip dengan gaya luar dalam, triple kill dalam dunia balapan. Kalau ini game, komentator pasti sudah teriak unstoppable. Pelatih lawan sampai geleng-geleng pala. Konon setelah race dia langsung bilang ke media, "Kami tidak menyangka bocah ini punya keberanian seperti itu. Dia seperti tidak punya rasa takut." Reaksi paddock VR46 pun bikin ngakak. Ada yang sampai pura-pura sibuk main HP biar gak ditanya wartawan. Dan puncaknya, saat Veda melewati garis finish, seluruh tribun seperti meledak. Orang-orang lompat-lompat, bendera merah putih dikibarkan di mana-mana, dan speaker sirkuit sampai overdrive karena suara sorakan terlalu keras. Veda melambaikan tangan, tapi mukanya tetap tenang, seolah berkata, "Santai bro, ini baru pemanasan."
lintasan. Ini bukan cuma kemenangan moral, tapi juga pesan keras bahwa Indonesia nggak bisa diremehkan di lintasan internasional. Bahkan beberapa media Italia menulis headline berbunyi, Rossi student gets a lesson from Indonesian prodigy. Aduh, itu pasti perih tapi manis buat kita semua. Dan ngomong-ngomong soal spekulasi masa depan Veda Ega Pratama, gosip di paddock itu sekarang udah kayak api kecil yang disiram bensin, meledak kemana-mana. Beberapa jurnalis asing yang biasanya cuek sama pembalap Pasia, tiba-tiba jadi fans dadakan, nanya ke sana kemari soal siapa sebenarnya anak muda dari Indonesia ini. Bahkan, media Spanyol sempat menulis artikel dengan judul El Niño de Mandalika, yang artinya kira-kira bocah dari Mandalika dengan nada penuh kekaguman. Katanya, mereka terpesona bukan cuma karena kecepatannya, tapi karena ketenangan Veda di tengah tekanan, sesuatu yang jarang dimiliki pembalap muda. Ada juga media Italia yang menyebut Veda sebagai penyusup dari timur, karena datang dari negara yang jarang disorot di dunia balap Eropa, tapi langsung menyalip murid Rossi seolah itu hal biasa. Nah, yang bikin lucu, rumor yang beredar katanya salah satu pelatih VR46 sempat nyeletuk. Kalau bocah ini terus begini, jangan-jangan kami yang nanti belajar dari dia. Waduh, kebalik nih, murid ngajarin guru. Tapi begitulah realitanya. Veda bukan lagi sekadar nama lokal, tapi sudah jadi magnet perhatian global. Bahkan kabarnya beberapa sponsor besar mulai melirik. Dari brand otomotif, apparel, sampai minuman energi, semuanya berebut mau tempel logo di seragam balapnya. Kalau rumor ini benar, bisa jadi tahun depan Veda tampil dengan motor baru, livery keren, dan dukungan penuh dari tim profesional Moto3. Bayangin aja, anak bangsa yang dulu mungkin cuma nonton Rossi di TV, sekarang bersiap satu lintasan dengan calon-calon juara dunia. Dan kalau bicara soal reaksi netizen Indonesia, jangan ditanya lagi. Kolom komentar media luar langsung diserbu warganet tanah air yang dengan bangga menulis, "Itu anak kita bang," atau "Veda bukan kaleng-kaleng." Bahkan ada yang bikin editan kocak, Veda naik motor sambil bawa bendera merah putih kayak superhero. Di TikTok, lagu-lagu heroik jadi latar belakang video highlight overtake-nya. Dan setiap postingan Veda sekarang isinya doa, pujian, dan komentar gokil. Kayak, "Mas, tolong jangan salip Rossi beneran ya, takut pensiun lagi." Tapi di balik semua kelucuan itu, ada rasa haru yang nyata. Karena jarang banget ada pembalap Indonesia yang sampai bikin dunia menoleh. Momen ini seolah membangunkan mimpi banyak anak muda, bahwa dari garasi kecil di Indonesia pun bisa lahir bintang besar yang bersinar di panggung dunia. Sekarang, kalau kita tarik garis besar, apa makna aksi Veda ini? Sederhana. Ini bukan cuma tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling berani. Veda membuktikan bahwa semangat dan tekad bisa menembus batas nasionalitas. Ia bukan anak orang kaya, bukan hasil pabrikan besar, tapi hasil kerja keras, disiplin, dan keyakinan bahwa mimpi besar pantas diperjuangkan. Dan inilah yang bikin banyak orang tersentuh. Bahkan, beberapa pembalap senior Moto3 disebut-sebut mulai memperhatikan gaya balapnya. Katanya, Veda punya kemampuan membaca momentum tikungan yang jarang dimiliki riders umurannya. Kalau ini terus diasah, bisa-bisa tahun depan bukan cuma overtake murid Rossi, tapi juga bikin para veteran Moto3 garuk-garuk kepala. Jadi, teman-teman semua, jangan sampai cuma nonton aja tanpa dukungan. Veda butuh kita, suara dari Indonesia untuk terus membakar semangatnya. Tulis komentar kalian, bagikan video ini biar makin banyak yang tahu kalau talenta Indonesia nggak kalah dari Eropa. Dan jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena tiap kali Veda turun ke lintasan, kita bakal kasih update terpanas, tercepat, dan pastinya tergokil. Siapa tahu video berikutnya bukan lagi tentang Veda overtake murid Rossi, tapi Veda salip juara dunia Moto3 langsung. Jadi siap-siap aja. Karena kalau aksi kali ini aja udah bikin tribun gempar, gimana nanti kalau dia naik podium dunia? Indonesia bakal meledak kebanggaan.